dan selalu semangat ya. Oke, baik. Kalau ini sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke anak-anak, gimana nih liburannya? Sudah jelas ya liburannya? Kita ketemu lagi sekarang udah minggu kemarin dan hari ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin nih. Minggu kemarin tentang, ingat tentang apa? Yaitu tentang mengenal 4 kepribadian manusia ya. Kita sudah bahas minggu kemarin 2 kepribadian dan kali ini 2 kepribadian lagi. Oke, sebelum dimulai kita ice breaking dulu biar kalian konsentrasinya lebih fokus untuk menerima materi kali ini. Coba lihat gambar apa yang kalian ketahui di situ, yang kalian lihat itu ada gambar apa? Bisa lihat ya? Nah, terus bisa nggak kalian menentukan orang pada gambar tersebut? Bisa? Oke, gambar apa yang kalian ketahui atau yang kalian lihat itu sebenarnya macam-macam ya. Ada yang bilang, mungkin ada yang bilang pohon, ada yang bilang pekarangan, ada yang bilang pohon dan pekarangan. Semuanya betul, tergantung persepsi masing-masing. Nah, terus ada nggak tadi yang bisa lihat wajah orang di situ? Ada? Nah, ini dia ya. Ini adalah gambar orangnya ya. Kalau misalnya kalian udah bisa jawab nomor 1 dan nomor 2, berarti konsentrasi kalian sudah bagus dan siap untuk mengikuti bimbingan kali ini ya. Coba Ibu pengen dengar semangatnya nih. Kalau misalnya Ibu bilang, are you ready? Kalian jawab semangat ya. Oke, siap ya. Are you ready? Sip, bagus ya. Kalian sudah semangat semua. Oke, lanjut. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah apa itu kepribadian. Ini sudah diterangkan minggu kemarin ya. Terus apa saja sih macam-macam kepribadian manusia? Ini juga yang kemarin sudah diterangkan 2, sekarang 2 lagi. Lalu bagaimana karakteristik perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing kepribadian? Apa manfaat mengetahui karakter kepribadian manusia dan apa kepribadian itu bisa berubah atau enggak? Nah, baik ya. Jadi kita akan membahas 2 lagi, masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang kepribadian apa? Ya, betul, kepribadian koleris dan juga kepribadian melankolis. Berarti sekarang 2 lagi. Kemarin sudah belajar bagaimana karakteristik orang yang yang melankolis, karakteristik orang yang koleris. Nah, sekarang kita belajar 2 lagi nih, yaitu kepribadian pragmatis dan juga sanguinis. Dan kita akan belajar juga bagaimana sih karakteristik perilaku yang ditunjukkan oleh kepribadian pragmatis dan juga sanguinis ya. Baik. Nah, sekarang kalian simak dulu ya video tentang kepribadian sanguinis dan pragmatis. Nah, ini ya kepribadian sanguinis dan pragmatis yang akan kita bahas. Yang kemarin kita bahas yaitu koleris dan melankolis. Silakan kalian tonton dulu ya videonya. Oke, sudah semua ya ditonton videonya. Bagaimana pendapatnya, atau ada yang mau berpendapat tentang video yang tadi dilihat? Atau ada yang, oh iya saya itu sanguinis atau saya pragmatis, ada? Oke, Evi kayaknya sanguinis ya. Kita lihat ya, kita bahas lagi. Sanguinis itu kayak gimana sih? Sanguinis itu adalah kepribadian yang hangat, bersifat terbuka, ceria, periang, dan senang menjadi pusat perhatian. Jadi senang populer kalau sanguinis ya. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya yaitu orangnya hangat, bersahabat, ceria, banyak bicara, alias cerewet, periang, ekspresif, dan tidak mudah tersinggung. Itu adalah karakter dari orang-orang sanguinis. Ada nggak nih di antara murid-murid Ibu nih, ada yang karakternya sanguinis, yang senang tampil, senang menjadi pusat perhatian? Pasti ada ya. Dan juga belas
sikapnya yang periang dan ceria, orang yang mempunyai kepribadian sanguinis itu memiliki kelemahan. Kelemahannya biasanya ragu-ragu dalam membuat keputusan, tidak teliti, egosentris, tidak disiplin, kurang produktif, membesar-besarkan masalah, moody, orangnya tuh tergantung mood gitu ya, dan juga emosinya labil. Kadang kadang senang sedih itu labil gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kepribadian yang keempat berarti ya, yang kita bahas yaitu kepribadian flegmatis. Bisa dilihat dari gambarnya ya, tuh flegmatis. Seperti apa sih flegmatis itu? Kepribadian flegmatis itu dikenal sebagai karakter yang tidak menyukai konflik dan senang akan perdamaian. Peace, gitu ya. Bagi mereka, perdamaian merupakan segalanya, sehingga jika terdapat masalah, karakter flegmatis ini akan mencari solusi yang damai tanpa harus terjadi pertengkaran. Nah, kelebihan dari karakter flegmatis ini adalah orangnya itu tenang, kalem, cuek, praktis, objektif, cinta damai, efisien, diplomatis, dapat diandalkan, peduli, dan simpatik, dan juga pendengar yang baik. Nah, biasanya nih orang-orang flegmatis itu banyak dijadikan teman curhat oleh teman-temannya biasanya ya. Ada yang punya karakter flegmatis nih yang jadi senang mendengarkan curhatan dari teman-teman, atau juga peduli dengan orang lain, terus tidak suka konflik. Kalau ada konflik dia lebih baik menghindar gitu ya. Itu orang-orang flegmatis. Meskipun terlihat hidupnya sangat seimbang, tapi biasanya nih hidupnya kesannya flat dan biasa-biasa aja. Jadi kelemahan dari orang-orang yang mempunyai karakter flegmatis itu
nggak usah baper kitanya gitu ya, nggak usah sakit hati dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui karakter kepribadian ini, kita bisa lebih mengerti kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengembangkan potensi diri kita dan belajar banyak dari kelemahan-kelemahannya. Juga kita bisa menghargai karakter orang lain, ya. Nah, itu kenapa kita harus paham berbagai karakter kepribadian manusia, ya, itu penting banget. Lalu sekarang pertanyaan selanjutnya nih, kalau kepribadian bisa berubah enggak? Gitu ya. Ada yang mungkin bertanya seperti itu? Ya, ada nggak ya kita kepribadiannya misalnya dulu koleris, tapi sekarang jadi melankolis? Bisa nggak ya berubah? Bisa tidak, bisa iya, tergantung dengan siapa kamu bergaul, terus pengalaman-pengalaman hidup yang didapat itu apa saja, dan juga kebiasaan-kebiasaan kamu. Ya, dulu juga sebenarnya 4 kepribadian itu ada dalam diri kamu, tapi biasanya ada 1 atau 2 kepribadian yang menonjol dan terlihat dari perilaku-perilaku yang kalian tunjukkan gitu. Gimana nih? Sudah paham atau belum? Oke, kepribadian itu bisa stabil ya, biasanya di usia 40 sampai 60. Jadi sebelum kalian usia 40 bisa berubah-berubah, bisa banget berubah-berubah gitu ya. Dulu kalian koleris, nanti jadi flegmatis, bisa. Tergantung ya ini dengan siapa kamu bergaul, pengalaman-pengalaman hidup yang didapat, dan juga kebiasaan-kebiasaan kamu gitu. Oke, sampai sini. Nah, ini rangkumannya ya. Personalitinya dari sanguin, koleris, melankolis, dan flegmatis. Oh Bu, gimana saya nentuin kepribadian saya? Ada kuisnya ya. Setelah ini ada tes kepribadiannya. Siap nih? Sebelum kita mulai tes kepribadiannya nih, Ibu mau biar kalian semangat lagi. Atau kalian boleh tanya-tanya dulu deh. Mau bertanya nggak tentang materi yang tadi? Ada pertanyaan? Ya, tadi pertanyaannya bagaimana cara menentukannya, nanti ada tesnya. Terus ada lagi? Sudah ya? Nah, oke, baik. Sebelum kita mulai tes kepribadiannya, Ibu ingin kalian semangat dulu nih. Tetap ya, kalau misalnya Ibu bilang, are you ready? Kalian jawab semangat, semangat, semangat. Oke, siap ya? Are you ready? Semangat, semangat, semangat. Oke, sip. Kita mulai tesnya. Kalian silahkan klik link ini ya, nanti linknya Ibu share ke WhatsApp group. Oke, silahkan, Ibu sudah share. Coba kalian klik linknya dan kalian kerjakan kuisnya. Nanti hasilnya apa? Oke, sudah. Nah, coba sekarang Ibu mau tahu Ambar apa kepribadiannya tadi dari hasil tes tadi. Oh, ternyata koleris. Oke, baik. Kalau misalnya Amalia apa? Oh, Amalia ternyata flegmatis dari tes kepribadian ini ya. Coba siapa lagi? Satu lagi, Ibu pengen tahu siapa ya? Siapa yang mau? Oke. Faras apa? Faras melankolis ternyata ya dari hasil tesnya. Oke, ada satu lagi nih tesnya. Coba kalian siapkan buku atau kertas dan juga pulpen kalian untuk mencatat ya. Nah, ini ada pertanyaan dan jawabannya. Kalian tinggal pilih ya nomor 1. Oke, tulis apa jawaban kalian di kertas. Nomor 2 sudah, lanjut ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6,
kepribadian kita apa dan kepribadian orang lain apa saja, dan kita bisa memahaminya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, oke, kalian sekarang sudah paham dan sudah belajar tentang 4 kepribadian manusia. Nah, sekarang yang terakhir, Ibu akan bagikan link evaluasinya di Google Form juga ya. Ini linknya, nanti kalian isi dan langsung kirimkan. Oke, alhamdulillah materi bimbingan kali ini tentang kepribadian telah selesai. Dan kita akan tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih yang sudah menyimak, kalian semua keaktifannya dan segalanya gitu ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.